صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ويعلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وأذللناها يقولون ولهم ومشاكل أفلا يشعرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Terima kasih atas bacaan surah Yasinnya. Semoga surah Yasin yang kita baca menjadi cahaya penerang di kubur almarhum ayahanda kami. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan sedikit sambutan dari ayahanda kami juga, Bapak Dr. Norman Said. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita diberi rahmat, diberi kesempatan, diberi nikmat berupa kesehatan untuk bersilaturahmi di tempat ini, tempat di rumah keluarga kami, almarhum Dr. Haji Muhammad Siddiq Sabri Magi. Dan tentu saja kehadiran kita bersama-sama selain untuk bersilaturahmi juga untuk bersama-sama memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya kiranya almarhum keluarga kami, adik kami, keluarga kita semua, sahabat kita semua senantiasa diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Di tempat peristirahatannya senantiasa mendapat cahaya, rahmat, nur dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai keluarga tentu saja kami merasa sangat mendapat dukungan, mendapat support dari kita semua, keluarga besar, dari teman-teman, dari para sahabat, tetangga, dan semuanya. Kami sungguh-sungguh menyadari sebagai keluarga almarhum bahwa bukan cuma kami yang merasa kehilangan. Jadi bukan cuma istri, anaknya, saudaranya, orang tuanya, pamannya, tantenya, sepupunya, semua yang merasa kehilangan orang-orang dekat. Bukan cuma kawan-kawan yang ada di kantor, di kampus, di sekolah, dan juga di tempat bekerja, baik almarhum maupun istrinya. Tetapi yang kehilangan itu kita semua. Itu sebabnya kami merasa bahwa musibah ini bukan musibah kami semata-mata, musibah kita semua. Kesulitan kami adalah kesulitan kita semua, sehingga kami merasa tidak terlalu sendiri atau tidak terlalu bahwa hanya kamilah yang merasa kehilangan. Semua kita merasa kehilangan, dan seperti itulah perasaan yang kami rasakan sampai saat ini, karena kami betul menyadari, kami betul menyaksikan secara langsung bagaimana perasaan dari semua kita sama-sama merasa kehilangan. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi kami sebagai keluarga menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan hati kita semua,
ketulusan kita untuk berdoa semua terhadap almarhum dan juga berdoa untuk ketabahan dan kesabaran keluarga semua. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan para hadirin sekalian, kita semua sebagai bagian dari usaha kita untuk saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentu saja masih tidak sempurna, tidak lengkap jika kami tidak menyampaikan juga permohonan maaf. Karena bagaimanapun kami sadar, kami tahu bahwa dengan kehadiran para handai tolan semua, para sahabat semua di tempat ini, tentu saja bukan merupakan sesuatu yang dilakukan begitu saja tanpa ada hambatan. Kadang-kadang kita harus meninggalkan urusan-urusan lain. Tetapi karena kecintaan kita kepada almarhum, kepada keluarga almarhum, maka kita semua hadir di sini. Karena itu sekiranya atau jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita semua, maka dari lubuk hati yang paling dalam kami dari keluarga almarhum memohon maaf yang setulus-tulusnya. Boleh jadi ada yang mungkin terganggu dengan aktivitas, dengan kegiatan yang kami lakukan, maka dengan memohon yang sangat dalam kami berharap supaya kami dimaafkan atas segala hal yang mungkin kurang berkenan itu. Dan kita berdoa bersama-sama. Dan selanjutnya mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa mudah-mudahan kepada almarhum, pada keluarga almarhum dan kepada kita semua diberi ampunan olehnya dan senantiasa diberikan petunjuk hidayahnya dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah, Allahumma gsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma nakkihi minal khataya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ya Allah, Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan bih wa zawjatan khairan min zawjatih. Allahumma ya Allah, Allahumma nawwir qabrah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa almarhum, ampunilah dosa keluarga almarhum. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Almarhum Haji Muhammad Sadiq Sabri telah pergi menghadap di sisimu. Tempatkanlah dia di tempat yang paling indah, yang penuh rahmat, yang penuh dengan kebahagiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan kuburan almarhum. Gembirakanlah dia dengan sinar kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau sangat mencintai almarhum, karena itulah sayangilah dengan kasih sayang yang sepenuhnya. Ya Allah, jika nanti kami hendak menuju kehidupan yang kekal di dalam surga, masukkanlah kami bersama-sama di dalam surga-Mu. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami secara bersama-sama menjalani kehidupan ini dalam cahaya petunjuk-Mu. Allahumma ya Allah, kami sadar akan dosa-dosa yang kami lakukan.
Kami mohon ampunan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ya Allah, secara khusus kami mohon kepadamu, kiranya kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum senantiasa diberikan ketabahan hati, kesabaran, senantiasa diberikan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Allahumma yassir umurana wa hassin a'malana wa wassi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta sama wal ada binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wahid awanan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Ayahanda Dr. Haji Nurman Said yang telah memberikan nasihat-nasihat beliau dan banyak sekali cerita tentang almarhum. Terakhir, sebelum kita memutar video kenang-kenangan bersama beliau, kita akan mendengarkan juga satu atau dua patah kata ya dari Ayahanda Padekan kami Dr. Profesor Dr. Muhaimin Latif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Pertama kali di WA oleh salah satu kolega terkait dengan peringatan haul 1 tahun wafatnya almarhum, saya biasa menyebutnya Kak Sadik. Masih terasa gitu. Sepertinya Kak Sadik belum terlalu lama meninggalkan kita. Jadi saya secara pribadi ingin menyampaikan duka cita yang mendalam sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri tercinta beliau, dan wabil khusus kepada Ananda tercinta yang tentu saja memorinya lebih banyak kebersamaan dengan almarhum. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh hadirin dan hadirat, keluarga, kolega, tetangga,
Jika kita ingin menunjukkan kecintaan kepada almarhum Kak Sadik, maka sering-seringlah menyapa anandanya, Aprah, berikan senyuman terbaik kita kepada ananda beliau. Gitu. Karena anandanya inilah adalah warisan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Kak Sadik. Bantuan kita dan support kita kepada almarhum Kak Sadik tentu sesuai dengan kemampuan kita semua. Selaku pimpinan yang kebetulan diamanahi di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, sampai sekarang di grup WA fakultas nomornya Kak Sadik masih ada di situ. Itu artinya bahwa kita masih merasa kehilangan pergian dari sosok yang menurut saya begitu banyak cerita manis yang ditinggalkan oleh almarhum. Sekarang ini sudah ada dosen yang kami terima pindahan dari universitas lain yang menggantikan Kak Sadik, tetapi tidak sama dengan gaya dan komunikasinya Kak Sadik. Ini menunjukkan bahwa sosok almarhum ini sepantasnya kita selalu mendoakan dan mengirimkan doa-doa terbaik kita kepada almarhum, minimal surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada almarhum. Kemudian terakhir, selaku pimpinan fakultas, sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Kak Sadik yang ditinggalkan jika dalam 1 tahun ini ada komunikasi yang terputus. Kami mohon maaf kalau ada yang bisa dikomunikasikan terkait dengan administrasi, mungkin bisa langsung dihubungi oleh pihak pimpinan gitu, baik WD 1, WD 2, dan WD 3. Dan candaan-candaan kami di Fakultas Usuluddin dan Filsafat beberapa bulan terakhir ini tetap masih sering menyebut nama almarhum Kak Sadik. Gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas nama fakultas dan kolega dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, di mana beliau merintis dari awal karir beliau dan terakhir di program pasca sarjana. Saya kira itu saja dari kami dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan insya Allah kami ingin menegaskan kepada istri almarhum Kak Sadik, kami dari Fakultas Usuluddin siap membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami, baik terkait dengan insya Allah perjalanan mungkin intelektual dari Ananda Aprah, ya, mungkin dari Fakultas Usuluddin siap membantu
sesuai dengan sekali lagi kemampuan dan kapasitas kami. Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf dan sekali lagi mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Kak Sadik. Ila ruhi Kak Sadik Al-Fatihah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berkan. Alhamdulillah sekarang kita di penghujung acara dan kami juga dari Prodi Ilmu Al-Quran ada baju dari untuk mengingat almarhum. Ada kata-kata beliau, tak ada ketaatan dalam ibadah melainkan kecintaan pada Sang Pencipta. Dan kami abadikan di baju di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Acara terakhir adalah pemutaran video testimoni ya, testimoni dari rekan-rekan beliau dan sahabat-sahabat beliau. Sambil mendengarkan dan melihat video yang akan ada di layar, sambil dicicipi hidangan yang telah kami sediakan. Terima kasih, salah khilaf dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak dulu karena yang MC bapak-bapak. Setelah itu baru ibu-ibu. Silakan Pak. The Bluetooth device is connected successfully. Oh, misalnya dari tadi kamera aku jadi sekali kita mana? Ah, nggak terlalu bagus gitu. Kamu kasih IP ini bukan iPhone. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Profesor Hasyim Haddade, menyampaikan ya sekedar testimoni untuk 1 tahun kepergian almarhum Bapak Dr. Haji Muhammad Sadik Sabri. Beliau adalah sosok yang memang patut menjadi teladan, beri manfaat sekitarnya. Kesederhanaan beliau dalam kesehariannya juga menjadi inspirasi bagi saya secara pribadi. Beliau adalah sosok ya akademisi yang memiliki banyak ya ide-ide cemerlang yang juga memang senantiasa menjadi bagian dari kepribadian beliau. Paling saya ingat itu ketika masih kecil itu sering dibawa ke kampus. Nah, beberapa kali dia itu menyampaikan ke saya, Ibu Ayu, saya dikasih aku lihat ini nanti DC-nya anakku. Nah, itu saya ingat sekali. Jadi saya bilang, berdoa Pak Haji, mudah-mudahan panjang umur sehingga kita bisa lihat DC-nya Nanda Prai. Nah, itu ketika almarhum itu meninggal, itu yang terus terlintas di benak saya ya, karena setiap kali bertemu pasti itu yang disampaikan ya. Insya Allah almarhum Husnul Khatimah ditempatkan di surganya Allah pada tempat yang terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Ustaz, saya mengenal beliau itu waktu beliau kuliah di kampus 1 di program Pasca Sarjana. Beliau itu banyak menginspirasi beberapa mahasiswa-mahasiswa yang khusus kuliah juga bersama beliau itu bagus mengarahkannya. Termasuk saya banyak juga belajar dari beliau terkait beberapa ilmu-ilmu agama yang selalu beliau katakan kepada saya, yang membuat saya itu dari ekstrim berubah menjadi non-ekstrim. Beliau orangnya ramah, baik, dan tegas juga orangnya. Sampai saat ini ada beberapa nasihat-nasihat yang pernah saya terima dari beliau itu sampai sekarang saya pegang teguh terkait dalam hal pelayanan terhadap mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang hari ya Sodik, kami teringat dan terinspirasi dari kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan bagi kami semua di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Kenapa? Karena kita tahu Ustaz Sadik itu orangnya ramah, orangnya baik, dan santun terhadap mahasiswa. Bahkan sifat-sifat seperti itu tidak jarang kita dapatkan di mana-mana. Lalu senyumnya yang ramah, itu yang membuat kita selalu mengingat itu Ustaz Sadik, karena keramahannya sama dosen-dosen, sama kita ditendik kalau dia naik di ruangan, kita tertengung melihat dia seperti apa Ustaz Sadik yang sebetulnya. Di sisi lain, bukan saja di fakultas, tapi di fakultas lain itu mengatakan bahwa Ustaz Sadik itu orangnya ramah dan orang bijak, serta dia mengayomi mahasiswa bukan saja dari tingkat pimpinan, tapi sampai ke bawah, bahkan sampai ke cleaning service. Iya, tentang Ustaz Sadik adalah Ustaz yang kita kenal sangat ramah, orangnya memang humoris. Yang kedua, ilmuwan. Kalau kita akui bahwasanya beliau sosok yang kita harapkan bisa menjadi masa depan UIN Al-Albin, tetapi Allah berkehendak, Allah lebih mencintai dari kami, sehingga Sadik kapanpun tetap kami kenal. Ustaz Sodik itu adalah sosok yang ideal. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia yang paling sempurna adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Beliau adalah alumni Fakultas Usuluddin, Prodi Tafsir Hadis. Dia mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau juga mengajarkan Al-Quran. Sehingga menurut saya inilah sosok yang ideal sebagai manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sadik Sabri juga di mata kami, beliau adalah sosok yang membawa inspirasi. Di saat orang lagi mengalami kebimbangan, kegalauan, beliau hadir memberikan pencerahan, memberikan hiburan, humoris. Pak Sadik Sabri ini menurut saya adalah salah satu akademisi yang memiliki kedalaman ilmu. Bukan hanya di bidang Al-Quran dan hadis, tetapi di bidang-bidang yang lain. Dalam berinteraksi dengan orang sangat menyenangkan. Dan setahu saya, tidak ada orang yang tidak senang berteman dengan Pak Sadik. Karena kemampuan ilmu sesebagainya. Beliau juga dalam banyak kesempatan adalah mubalik yang aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum. Kalau tentang Ustaz Sodik, orangnya yang sangat bijak, kemudian menurut saya baik. Saya sebagai orang baru di Pasca Sarjana, terus
karena saya termasuk junior, beliau itu sangat mengayomi. Yang paling sekali yang selalu kita kenal adalah senyum. Ya, di mata saya, karena saya ketemu Pak Sodik atau saya bercengkrama dengan Pak Sodik selama kurang lebih 4 tahun, itu banyak hal yang bisa saya jadikan panutan dari beliau sebagai baik sebagai orang tua, sebagai teman kerja, dan yang paling berkesan itu adalah rasa humor, dan dia itu menjadi public speaker ketika kita main-main chat tetapi dengan stiker-stiker itu menghangatkan suasana kita di grup, dan membuat kita selalu rasa ingin ketemu dengan beliau, ya. Tapi ya begitulah, karena kehendak Tuhan yang menginginkan lain, sehingga dia terlebih dahulu mendahului kita. Ustaz Sadik itu orangnya suka bergurau, suka ketawa, ya. Jadi suka main, beliau itu suka membuat orang ketawa, ya, suka gembira orang. Jadi kalau kita lagi lagi tegang-tegang, kemudian kalau beliau hadir, jadi cair masalah itu. Ya, jadi cair dan kita bisa ketawa bersama, ya, dengan jok-jok beliau, dengan lucu-lucuan beliau, itu luar biasa beliau. Ya. Saya mengenal Ustadz Sodik sejak saya S1. Beliau menjadi salah seorang pembimbing saya dalam proses penyelesaian tugas akhir saya di S1. Beliau bagi saya bukan hanya figur dosen, tapi figur orang tua yang banyak membimbing. Yang paling saya ingat ketika ketemu kembali dengan beliau di S2, karena beliau tahu saya lama belum punya keturunan. Beliau kemudian memanggil saya secara pribadi dan menyampaikan treatment yang beliau lakukan hingga beliau akhirnya dapat AFRA. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah figur, bukan hanya figur dosen, tapi juga figur ayah yang selalu mencari tahu informasi tentang orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang pernah beliau bimbing sebelumnya. Dan yang tidak bisa saya lupakan dari beliau, beliau memperkenankan saya untuk mengklaim semua mata kuliahnya untuk saya, supaya saya bisa lolos BKD waktu itu. Karena saya masuk di Usuluddin sudah di akhir semester, semua dosen sudah dibagikan mata kuliah, jadi saya belum ada mata kuliah sama sekali. Dan beliau kemudian memberikan 5 mata kuliahnya untuk saya klaim di BKD saya. Itu mungkin hal sederhana, tapi bagi saya itu maknanya sangat dalam. Ya, jadi speechless lah kalau membicarakan beliau. Banyak kenangan-kenangan atau banyak memori baik yang selalu akan saya kenang tentang beliau, dan beliau akan selalu menjadi salah seorang dosen dan orang tua favorit saya. Oke, Ustadz Sadik itu orangnya suka bercanda. Beliau orangnya yang luar biasa, ya, baik. Sabar menurut saya, sabar. Walaupun beliau suka bercanda, orangnya sabar. Ustadz Sadik itu perwatakannya tenang, walaupun dalam interaksi sosialnya terkadang membuat lucu, yang membuat suasana itu semakin terang seperti itu, ya. Itu saja kayaknya. Oke. Ustadz Sodik itu sosok seorang ustadz yang sangat meneduhkan, segala yang dibicarakan itu mengandung makna, sosok yang senantiasa senyum, menyejukkan di prodi di pasca ini, dan sangat mengayomi kami-kami yang masih pemula di pasca sarjana. Pak Sadik itu sosok yang tenang, cool, dan juga humoris, kakak yang baik, dan teman bercerita yang baik juga. Aura positif terlihat dari wajahnya. Cukup. Mas Sadik itu adalah sebagai orang tua saya,
sebagai dosen, beliau adalah dosen yang tegas dan dihormati. Murah senyum. Dia itu sangat mencintai keluarganya. Beliau juga saya kenal seorang yang sangat bersahabat, mudah mengingat nama orang, mudah mengidentifikasi karakter orang, sehingga sangat suka dalam bergaul. Di samping itu, beliau sosok yang sangat berintegritas tinggi. Beliau tidak mentolerir perilaku-perilaku yang dianggapnya melanggar agama, apalagi aturan-aturan yang sudah otoritatif. Ini sangat taat asas. Jika beliau mengatakan sudah komitmen dengan suatu hal, maka apapun itu akan dilaksanakan. Dan kalau ada orang yang melanggar atau tidak komitmen terhadap apa yang sudah disepakati, itu menjadi penilaian tersendiri buat beliau. Beliau seorang ilmuwan dan pendidik yang sangat berdedikasi. Kalau diberikan tugas-tugas yang mungkin tidak terlalu identik dengan dunia pendidikan, mungkin tidak terlalu direspon. Tapi begitu tugas-tugas itu terkait dengan tanggung jawab seorang ilmuwan dan pendidik, beliau sangat konsen. Dan selamat jalan sahabatku, Dr. Sodik Sabri. Pak Sodik Sabri ini adalah orang orangnya karismatik. Beliau itu adalah sosok bapak atau sosok teman yang sangat penyayang antara sahabat-sahabatnya. Selama kami bersahabat, beliau itu adalah tidak pernah menampakkan satu kemarahan apapun di hadapan kita. Ya, semoga beliau sudah berada dalam kasih sayang Allah dan Rasulnya. Saya Abdul Ghani. Saya di sini adalah salah seorang murid dari gurunda kita, Ustaz Sodik Sabri almarhum. Banyak kenangan antara beliau dengan keluarga saya. Kenapa saya bilang keluarga? Karena komunikasinya bukan hanya pada saya, bahkan ke anak-anak saya. Bahkan saya ingat beliau sampai sekarang, sampai akhir hayatnya itu, salah seorang anak saya itu dipanggil Tayo. Saking begitu dekatnya dengan beliau. Saya teringat waktu ke promosi kami, waktu promosi doktor, saya bisa mengatakan anak saya satu-satunya anak bayi balita yang naik ke mimbar para pemuji, yang waktu itu saya masih sempat abadikan digendong oleh almarhum Ustaz Sodik Sabri. Artinya begitu dekatnya kami secara kekeluargaan. Beliau adalah orang tua kami. Tidak pernah menganggap kami sebagai seorang anak kecil yang terus-menerus menjadi kecil. Ketika kami menjadi seorang mahasiswa, kami dianggap menjadi seorang anak. Ketika kami menjadi seorang dosen, kami dianggap sebagai seorang adik. Padahal perasaan kami tidak akan pernah bisa berubah bahwa beliau adalah guru kami, beliau adalah teladan kami hingga akhir hayat beliau. Di 2 hari terakhir beliau wafat pun masih menghubungi kami dengan senda guraunya. Padahal senda guraunya itu boleh jadi adalah salah satu pertanda pamit beliau kepada kami semua. Karena beliau mendatangi kami satu persatu, bertemu dengan kami di prodi utamanya, orang-orang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, seolah-olah meminta izin terhadap bahwa beliau akan pergi meninggal. Mengenang Ustaz Sodik Sabri sebagai guru kami di UIN Al-Azhar Makassar, sekaligus juga sebagai orang tua kami di kampus, itu punya banyak kesan bagi saya. Beliau sering menyampaikan, mengingatkan kepada kami bahwa
tanggung jawab kita bukan cuma di kampus, tanggung jawab kita juga ada di masyarakat. Memberikan pengetahuan, memberikan banyak hal pengetahuan dan juga hal-hal yang sifatnya membangun di masyarakat itu adalah bagian dari kita sebagai seorang pendidik. Dan itu yang dipesankan oleh beliau semasa waktu hidup. Yang lain juga yang teringat dari beliau itu adalah candanya. Beliau sangat senang bercanda semasa hidupnya. Ustadz Sadik itu baik, kadang melucu, cukup lama berkenalan dengan beliau waktu saya masih kecil, dan juga sangat sabar dalam bersosialisasi, berteman, ataupun berkeluarga. Ya, jadi bagi saya itu Ustadz Sadik adalah sosok guru sekaligus juga orang tua yang mana secara pribadi sangat bersahaja. Kenapa? Karena beliau itu ya welcome saja ketika kita ingin datang ke rumahnya misalnya secara pribadi. Kemudian beliau itu juga adalah orang yang ikhlas, insya Allah. Karena beberapa pengalaman secara pribadi juga sama beliau, sering datang bersama-sama dalam hal kegiatan dan sebagainya. Beliau itu tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang sepele, ya. Apalagi hal-hal yang bersifat teknis. Beliau juga itu orang yang care terus secara pribadi, karena kita tanpa kabar pun juga biasa dicari, ya. Bagaimana kabarnya si Fulan, bagaimana kabarnya si siapa lah yang mungkin jarang bagi beliau misalnya dilihat atau diajak komunikasi dan sebagainya. Teman-teman, Ustadz Sadik itu yang saya itu orangnya karismatik dan ulama. Pokoknya the best buat Ustadz Sadik. Selamat. Selama saya mengenal Ustadz Sadik itu orang yang baik, yang selama ini banyak menginspirasi, memberikan pelajaran yang berharga. Semoga beliau mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Sadik itu bijaksana dan mengayomi. Ya, menurut saya Ustadz Sadik itu orangnya baik. Yang pertama, yang kedua, dia itu tidak sembarang makan. Ya, seingat saya waktu ke Bulukumba itu dia makanannya itu pilih-pilih. Ya, jadi menurut saya Ustadz Sadik itu orangnya baik. Kalau saya Ustadz Sadik itu humoris. Dan saya Ustadz Sadik itu baik dan bijaksana, luar biasa. Ustadz Sadik itu seorang humoris dan yang baik. Ustadz Sadik beliau adalah orang baik. Setiap ketemu itu pasti Semenjak saya kenal dengan Ustadz Sadik itu orangnya baik, ramah, tersenyum. Sadik itu ketika menjelaskan pelajaran perlahan-lahan sehingga kemudian kita lebih memahami dari apa yang kemudian beliau sampaikan. Ustadz Sadik itu menurut saya pribadi adalah sosok yang dosen yang berintelektual. Kalau beliau mengajar, beliau sering memberikan kita materi-materi yang membuat kita semakin tergugah dalam mendalami dan menyelami samudra ilmu Al-Quran. Ustadz Sadik adalah sosok dosen yang tegas, tapi di balik ketegasannya beliau juga sering menyisipkan humor-humor untuk meregangkan ketegangan di kelas. Tapi di balik itu beliau tetap sosok dosen yang pengertian kepada kami selama diajar. Ustadz Sadik itu adalah seseorang yang sangat luar biasa, seseorang atau sosok yang sangat berpengaruh dalam penafsiran tentang ilmiah atau tentang sains dalam perguruan tinggi, khususnya di UIN Alauddin. Ustadz Sadik itu kalau mengajar baik, kemudian dia detail menjelaskan. Ustadz Sadik itu sempurna. Ya, kalau kita indikator sempurna itu lijamaliha, ya kan, limaliha, linasabiha, atau lidiniha,
Ya, secara umum ada 4 kriteria, beliau itu punya semua. Ya, gagahnya, senyumnya, kena, nasabnya, keturunannya baik, belum juga mertuanya juga penderita ulama, ya kan? Istrinya juga ustazah, luar biasa, ya kan? Kemudian 5 liha, beliau juga alhamdulillah, insya Allah lebih daripada cukup, ya kan? Dan yang terakhir itu tentu lidiniha, dan agama dan pemahaman agama beliau itu di atas rata-rata. Sempurna, kalau dikatakan itu sempurna, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient, beliau itu ya, analisisnya tajam, emosionalnya jauh. Saya rasa kita sudah dengarkan tadi testimoni berguru humoris, dan itu betul, sosiologi dan komunikasi beliau sangat bagus. Apalagi spiritual beliau, mungkin orang rumah yang jauh lebih tahu ini bagaimana spiritual dan amalan-amalan beliau, tetapi yang kami rasakan itu sangat luar biasa. Bahkan di masa hidupnya beliau, saking tajam dan jernihnya spiritual beliau itu suka mimpi-mimpi dengan sahabat-sahabatnya, memimpikan dengan ketemu Pak Kiai Mustami, ketemu dengan almarhum Ustaz Aan, ya kan, dan seterusnya. Dan alhamdulillah juga beliau balas ketika beliau berpulang ke rahmatullah, juga beliau pernah mendatangkan ketika dalam keadaan tidur. Terima kasih untuk semuanya, dan sungguh hebat istri, anak, dan keluarganya yang sangat mencintainya. Kami ini sebagai murid-muridnya, beliau sangat bersyukur Allah takdirkan kami untuk berguru kepadamu, wahai Ustaz Shadik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.